Sport People, selamat datang di podcast kita kali ini. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang aspek dunia olahraga. Saya Ripka dan hari ini akan sangat menarik dan sangat penting karena KONI sebagai pilar utama olahraga prestasi di Kabupaten Kapuas. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh orang yang sangat luar biasa dan beliau adalah orang yang sangat berkompeten di bidang olahraga. Beliau adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Andes Septedi MSI. Selamat datang Bapak, apa kabarnya? Sehat ya? Sehat, luar biasa. Terima kasih Mbak Ripka sudah diundang ke acara ini. Tentunya untuk mengawali podcast kita hari ini, boleh dong Bapak menceritakan perjalanannya nih, hingga Bapak berminat dan berada di dalam dunia olahraga nih Pak. Terima kasih Mbak Ripka. Bagi saya olahraga bukan hal yang asing. Sejak kecil saya sudah sering berolahraga. Awalnya saya berminat di sepak bola, kemudian dunia bela diri, karate, gulat, bulu tangkis, sampai yang terakhir tenis meja. Dan itulah yang prestasi saya ada di sana. Saya sering mengikuti event, baik di tingkatnya Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, maupun pernah ke Benawi Cup, yang kejuaraannya sudah di tingkat nasional. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu Benawi Cup, saya baru mendengar ya, karena itu sepertinya asing. Itu di daerah mana ya Pak? Benawi Cup itu kejuaraan tenis meja yang diundang bukan hanya nasional, tapi juga Asia Tenggara. Dan itu berada di Semarang. Semarang. Jadi di 87 saya pernah ikut kejuaraan Benawi Cup di GOR Simpang 5 Semarang. Oh, sangat luar biasa ya. Hari ini Bapak bisa menjadi ketua umum karena perjalanan beliau yang sangat luar biasa tentunya ya. Ya, di samping tadi mencintai olahraga, juga saya pernah berkiprah lama di olahraga. Kemudian ketika teman-teman mengajak saya untuk membangun olahraga di Kabupaten Kapuas dengan meminta saya untuk menjadi ketua KONI, maka saya terpanggil. Jadi saya menjadi ketua KONI memang merasa terpanggil, di samping karena latar belakang saya adalah olahragawan, juga saya berkeinginan bagaimana olahraga di Kabupaten Kapuas ini bisa lebih baik prestasinya. Luar biasa sekali ya, tentunya teladan yang baik karena ketua KONI kita adalah orang yang memang berbasic di olahraga pada sebelumnya, dan pada sampai hari ini mungkin Bapak masih aktif olahraga ya, kelihatannya semakin hari semakin segar sekali Bapak ini ya, dan masih sehat sekali gitu kan. Ya, olahraga ringan lah sekarang di rumah. Kalau bangun pagi bisa push up, bisa sit up, gitu kan. Olahraga ringan lah. Baik, sangat menarik sekali ya Bapak sudah menjabat sebagai Ketua Umum KONI, dan mungkin Bapak boleh jelasin dong sedikit Pak tentang peran KONI dalam mendukung atlet dan cabang olahraga di Kabupaten Kapuas. Ya, KONI adalah salah satu organisasi yang menjalankan tugas, salah satunya untuk membina sekaligus meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Kapuas. Dan KONI sebagai salah satu organisasi resmi pemerintah, makanya kemudian kita mendapatkan dana dari pemerintah. Dan dana inilah yang dikelola untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Kapuas. Dan sampai dengan hari ini kami masih berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan bagi KONI. Di samping dari pemerintah Kabupaten Kapuas, tentu juga kami akan mencoba melibatkan pihak swasta, karena membina olahraga ini pasti tidak mungkin akan bisa kita lakukan dengan baik tanpa pendanaan yang cukup. Nah, karena itu di samping dari pemerintah, kami mencoba juga untuk mencari bapak asuh untuk membantu pembiayaan bagi peningkatan prestasi di Kabupaten Kapuas. Saya pernah mendengar nih Pak, bahwa ada sebuah tagline dari KONI yaitu menuju Kapuas juara. Mungkin Bapak boleh spill sedikit nih biar para sport people bisa tahu. Ya, tagline menuju Kapuas juara adalah salah satu cara untuk memotivasi atlet itu agar lebih semangat dalam mencapai prestasi terbaiknya. Dan menurut saya
dan dari pengalaman yang ada, kita harus dimulai dari tagline, dimulai dari tekad, dimulai dari dalam diri, bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi kita. Kami sudah memetakan beberapa olahraga yang berpotensi mendapatkan medali di Kabupaten Kapuas, yakni sepeda, kemudian angkat berat, judo, sepatu roda, bulu tangkis, dan tenis meja. Harapan kami dengan prestasi yang sudah ditorehkan oleh atlet-atlet yang saya sebutkan tadi, kita bisa menduduki ranking yang lebih baik dari Porprov sebelumnya. Sehingga di Porprov 2026, saya yakin kita bisa menduduki paling tidak ranking 2. Wow, tentunya luar biasa sekali. Koni sangat mendukung 100% untuk seluruh atlet di Kabupaten Kapuas untuk bisa menggaungkan lagi nama Kabupaten Kapuas di kesempatan yang akan mendatang ya Pak ya. Baik Sport People, sudah kita bersama dengarkan tadi tagline menuju Kapuas juara yang selama ini digaungkan oleh KONI Kabupaten Kapuas. Tentunya ya Pak, pasti ada strategi yang perlu disiapkan dan bagaimana nih penerapannya? Boleh dijelaskan ya Pak? Sebelum saya menyampaikan beberapa strategi, perlu diketahui bahwa Kapuas ini kan secara geografis dia dekat dengan Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, di mana olahraganya sangat maju. Dan ini tentu menjadi faktor pendukung bagi atlet kita sehingga bisa sparring partner ke Banjarmasin. Nah, di samping itu perlu juga beberapa strategi ya yang harus kita terapkan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Kapuas. Yang pertama misalnya pelatihan terstruktur. Ya, ini pelatihan yang dilakukan secara terukur oleh pelatih-pelatih yang memang handal sehingga atlet bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dan tentu sesuai dengan teorinya bagaimana meningkatkan prestasi di atlet itu sendiri. Lalu yang kedua, perlu ada kompetisi internal. Bagaimanapun seseorang atlet itu berlatih, kalau dia tidak sering melakukan atau mengikuti pertandingan, ini juga akan menjadi berpengaruh terhadap kemampuan si atlet. Terkait dengan ini juga kita beruntung, saya bilang tadi, kita bisa sparring partnernya ke Banjarmasin. Biar mentalnya lebih dapat ya Pak, mental Ya, pejuangnya. mental bertandingnya tuh harus bagus. Seorang atlet tentu kalau misalnya skillnya bagus, tapi mentalnya nggak bagus, nggak mungkin. Percaya diri. Iya, jadi bertandingnya bisa gemetaran. Iya. Tapi kalau mentalnya bagus, dan mental ini terbentuk dari semakin sering dia ikut pertandingan, semakin sering dia sparring partner, semakin itu membentuk mentalnya menjadi tangguh. Lalu yang berikutnya ya juga kita harus menjalin kerjasama dengan sekolah untuk menjaring atlet-atlet muda dari sekolah-sekolah yang nanti akan kita bina dan kita latih. Kemudian menjadi penting juga faktor fasilitas, sarana prasarana. Selama ini memang beberapa cabur saprasnya masih terbatas dan ini tiap tahun terus akan kita tingkatkan melalui dana yang kita dapatkan dari pemerintah daerah, termasuk bagaimana dananya nanti bisa kita dapatkan dari pihak ketiga. Dan terakhir adalah training camp. Ini tentu nanti pemusatan latihan kita lakukan untuk para atlet yang berprestasi tadi, sehingga kita lebih mudah memantaunya, lebih mudah kita untuk memotivasinya. Banyak harapan ya Pak dari KONI Kabupaten Kapuas dan tentunya di luar harapan itu semua pasti juga ada yang namanya tantangan nih. Apa nih harapannya untuk orang yang mempunyai talenta dalam cabang olahraga, bagaimana nih untuk bisa mendorong mereka dan memotivasi mereka dan apa nih Pak tantangannya? Tantangan terbesar untuk menjadi atlet yang profesional adalah mentalnya. Jadi kalau mentalnya sudah mental juara, bahwa prestasi itu adalah untuk yang bersangkutan,
kemudian juga untuk mengharumkan nama daerah, juga nama bangsa dan negara. Kalau mental ini sudah terbentuk dalam dirinya, maka perjuangannya adalah perjuangan yang betul-betul didorong dari dalam. Dan di samping mental ini tentu juga sebagaimana kita sampaikan tadi, pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan menjadi penting terus kita lakukan di Kabupaten Kapuas. Ya, mungkin selain dari KONI Kabupaten Kapuas yang mempunyai harapan, mungkin teman-teman sport people juga pasti ada punya harapan ya Pak. Apalagi para pelajar-pelajar nih mungkin. Dalam mereka menjalani kehidupan olahraganya, mungkin ada hal yang sulit untuk sebuah kepastian biasanya nih Pak. Gimana maksud saya? Kayak misalkan nih, dalam non-akademik dia pasti kurang bagus, tapi dalam dunia olahraga dia pasti menguasai itu. Kira-kira nih apa yang dapat diberikan nih, entah itu dalam masa yang akan mendatang untuk para atlet-atlet ini yang sudah memperjuangkan dirinya untuk mengharumkan nama daerah. Perlu kami sampaikan bahwa sekarang menjadi atlet itu lebih menjanjikan dibanding generasi saya zaman dulu ya. Sekarang misalnya ketika menjadi atlet profesional bulu tangkis misalnya, ketika juara itu udah ratusan juta, bahkan miliaran hadiahnya. Jadi kalau menjadi atlet profesional pun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Dan ini menurut kami salah satu motivasi bagi atlet ya, ketika misalnya prestasinya di bidang olahraga, profesional saja di sana, tekuni aja itu, dan itu bisa menjadi penghasilan bagi yang bersangkutan. Dan di dunia kerja juga ketika atlet berprestasi, maka kan dia lebih mudah mendapat pekerjaan. KONI Kabupaten Kapuas ini sendiri Pak, mungkin apakah ada yang memang disiapkan mungkin untuk para atlet-atlet yang sudah memperjuangkan dirinya, entah itu diberikan apa-apa yang mungkin teman-teman sport people pasti punya harapan nih. Ya, di samping pemberian bonus, tentu juga kita mau mengapresiasi dengan menghargai ya apa yang mereka sudah lakukan, atlet yang berprestasi, dengan cara memperkenalkan di sekolah-sekolah sehingga siswa-siswa yang lain pun menjadi termotivasi untuk berprestasi seperti atlet yang bersangkutan. Yang kedua, kami juga akan mengusulkan ke pemerintah daerah untuk mengapresiasinya dengan memberikan kemudahan ketika yang bersangkutan mau melanjutkan ke universitas atau yang bersangkutan mau sekolah sambil meningkatkan prestasi di sekolah-sekolah yang mengandalkan atau memprogramkan olahraga seperti Ragunan misalnya. Itu kan orang sekolah sambil bisa berlatih. Jadi kita mendorong sehingga mereka akademiknya tidak ketinggalan, tetapi prestasi olahraganya juga bisa kita tingkatkan. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ada hope gitu, harapan untuk masa depan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas dan tentunya di bidang olahraga. Boleh Pak, apa saja harapan-harapannya? Ya, ke depan saya berharap akan semakin banyak para volunteer yang mau melibatkan diri di bidang olahraga, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memotivasi bagi yang lainnya untuk mau mengeluarkan kemampuan, mau mengeluarkan dananya untuk membangun olahraga di Kabupaten Kapuas. Amin, luar biasa sekali ya setiap harapannya tentunya menjadi harapan kita bersama di hari ini dan di masa yang akan datang untuk menjadi Kapuas lebih baik dan menuju Kapuas juara. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya yang sangat luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang berharga hari ini bersama-sama kita dengarkan nih dari Ketua Umum KONI Kabupaten Kapuas. Dan boleh dong satu kali lagi nih kita minta quotes nih dari Bapak Dr. Andes Septedi MSI. Quote ini memang sudah banyak dipublikasikan ya di setiap foto-foto yang ada. Ini lahir dari hasil
perenungan saya selama menjadi atlet dan selama menjadi pengurus KONI. Quote-nya adalah kita berlatih bukan menjadi juara, tetapi kita berlatih untuk memenangkan setiap pertandingan. Apa bedanya menjadi juara dan memenangkan setiap pertandingan? Kalau menjadi juara itu bisa saja dia kalah. Ya, tapi kalau memenangkan setiap pertandingan, maka dia pasti menjadi juara, tetapi juga dia adalah menjadi atlet yang bermental baja, pantang menyerah. Ya, itu dia tadi Sport People, kita kedatangan orang yang luar biasa. Tentunya jangan kemana-mana, terus subscribe akun ini. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok kita. Buat Sport Talk episode selanjutnya kita akan mendatangkan bintang tamu dan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya jangan kemana-mana, saksikan episode selanjutnya. See you Sport Talk and Sport People!